Materi kita pada siang hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Siang anak. Siang. Ya. Sebelum kita memulai daripada materi kita mendekatkan diri kepada siapa yang bersama kami tolong di depan. Baik, dengan kami berbincang materi kita, dia Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir ya? Alasan? Sakit. Siapa yang tidak hadir? Jerry. Ya, Pak. Siapa lagi? Leo ya? Ya, Pak. Dua orang aja kan? Ya, Pak. Ya, kepada anak kami, selanjutnya sebelum kita mulai materi kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Bukan itu, geser kan? Iya. Ya, ini anak-anak kami sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, ya, Bapak ulas kembali tentang materi kita minggu yang lalu, ya, tentang tekanan cat dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih ingatkah apa itu sebagai tekanan? Ya, saya berdiri. Ada tiga, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair bagi tiga, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, hukum Pascal, tiga tekanan gas. Ya, tepuk tangan. Anak kami, ya, kita harus memberikan gambaran apa itu materi kita yang kita pelajari saat ini, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, kenapa? Itu
manusia memiliki sistem pernapasan yang berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh manusia. Ya, sebagai tujuan daripada materi kita pada siang hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu untuk mengetahui mekanisme pernapasan, baik pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, dan yang kedua adalah itu melakukan percobaan kepada anak-anak kami atau mengidentifikasi masalah ya daripada sistem pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga yang menjadi tujuan adalah menyajikan hasil pengamatan ya, hasil pengamatan daripada materi kita sistem pernapasan pada manusia ya. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan nanti kita menyampaikan juga kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ya, itu nanti kelompok pembahasan daripada materi kita sistem pernapasan pada manusia. Ya, kita melihat daripada video sebelum masuk kita pada sistem pernapasan manusia. Belajar IPA untuk kelas 8 SMP. Materinya adalah sistem pernapasan manusia. Tapi sebelumnya kita dulu subscribe dan di-subscribe channelnya, like video-videonya, klik loncengnya, dan share pada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernapas untuk bisa bertahan hidup. Bentuknya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk menghasilkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, berikut ini adalah urutan saluran sistem pernapasan pada manusia. Pertama sekali, udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah rongga hidung, udara tersebut akan melalui rongga luar seperti faring, kemudian lambung, dan ada batas tenggorokan atau trachea. Dan kemudian cairan tersebut bercabang melalui bronkus. Bronkus tersebut bersama-sama lalu menjadi bronkus, dan di ujung hidung bronkus terdapat bronkus dan bronkus spesifis yang tersebut alveolus. Setelah tadi dipelajari tentang sistem pernapasan tadi, ya, saya minta anak-anak kami melakukan contoh di depan bagaimana sistem pada saat kita menghirup oksigen dan begitu juga karbon dioksida kita mengeluarkannya. Siapa anak kami? Ya, dari depan. Bentang tangannya dan hirup udara. Ya, hirup. Ya, begitu ya. Begitulah cara pada saat kita bagaimana menyalurkan atau memasukkan oksigen dan begitu juga mengeluarkannya. Sekarang saya tanyakan kepada rekan, ya, apakah yang terjadi ketika kamu menghirup udara? Dan kita lega. Kita lega, betul? Perut kita berpis, ya. Begitu juga kita pada saat mengeluarkan oksigen yang namanya karbon dioksida. Ya, inilah materi kita tentang pernapasan pada manusia. Ini kembali.
Ya, ini gambar sistem pernapasan pada manusia. Tadi anak-anak kami sudah melakukan salah satu contoh, ya, salah satu contoh di depan ini, bagaimana cara memasukkan oksigen dalam paru-paru. Begitu juga kita mengeluarkan karbon dioksida. Sekarang apa sajakah bagian-bagian atau organ-organ penyusun daripada sistem pernapasan pada manusia? Inilah materi kita pada sekarang ini. Ya, pertama apa? Dua. Tiga. Baru kelar. Itu bagian-bagian daripada organ-organ menyusun pada sistem pernapasan pada manusia. Setelah kita jelaskan hal ini, ya, setelah kita jelaskan, maka kita membentuk kelompok, ya, kelompok. Ada 3 kelompok ternak, ya. Ya, ini kelompok 1. Bentuk kelompoknya dulu. Ini kelompok 2. Di awal bisa. Lalu kelompok 3. Sudah? Ya, Bapak bagikan sekarang LKPD, lembar kerja peserta BEM. Rekamannya udah semua kan? Sudah. Satu di depan. Oke, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil investigasi paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmodester, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmosister, yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangka 2 yang disebut pleura. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yang alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapisan jaringan epilit pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan serapan oksigen lebih efisien. Baik, kami persilakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan paru-paru? Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman?
Apa yang dimaksud dengan fungsi dari paru-paru? Fungsi paru-paru adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Baik, hanya itu saja pertanyaan dari teman-teman. Ya. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Ya, pada betul-betul nanti ada pertanyaan ya. Ya. Sekarang kelompok 2. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2, kami akan membacakan diskusi kami pada hari ini. Struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Pernahkah kami mendengar istilah respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. 1. Bernapas atau ventilasi paru-paru. 2. Respirasi eksternal. 3. Respirasi internal, organ pernapasan manusia. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja organ yang menyusun sistem pernapasan manusia? Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, tekak, laring, ruang suara, trakea, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Apa yang dimaksud dengan rongga hidup? Rongga hidup terbagi 3, yaitu perciuman, pernapasan, dan kekebalan tubuh. Kalau ada pertanyaan, silakan. Apa yang dimaksud dengan faring? Faring adalah saluran pelancaran untuk membantu sistem pernapasan dan sistem pencernaan berjalan dengan baik. Ada lagi pertanyaan? Ada. Demikian diskusi kami pada hari ini. Saya sapa dalam bahasa Yahoo. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya, kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju di depan. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari pengusahaan paru. Paru merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior rongga hidung hingga rongga mulut di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses pengelolaan makanan. Paru berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Para pertanyaan Islam, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan laring? Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan paru dengan trakea. Ada lagi pertanyaan? Tuliskan apa yang dimaksud dengan faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior rongga hidung hingga rongga mulut di atas laring. Ada lagi pertanyaan buat teman? Tidak. Baik, terima kasih. Sekian hasil dari diskusi kami. Yahoo. Apa kesimpulan dulu ya? Ya,
setelah anak kami tadi ya menyampaikan hasil daripada LKPD-nya dan dengan roh ya, dari bagusnya nanti ke depan supaya setiap kelompok itu ya berperan semua, jangan hanya satu dua orang. Begitu juga yang lain ya, yang lain memberikan pertanyaan bagi teman-teman yang maju di depan. Ya, dapat jelaskan mengulang kembali bahwa sistem pernapasan pada manusia itu ada beberapa organ-organ penyusunnya, yang dimana manusia memiliki sistem pernapasan yang berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan udara sebagai karbon dioksida. Ya, itu dia secara keseluruhan. Makanya ini bagian-bagian daripada organ-organ seperti yang ditampilkan secara LKPD di depan oleh teman-teman kalian. Ya, oleh kalian semua juga. Bahwa ada rongga hidung, ada fale, apa lagi? Lagi. Iya. Ini adalah terakhir diafragma itu. Ya. Ya. Baik, inilah materi kita tentang sistem pernapasan ya. Pada hari ini mungkin besok kita lagi masuk pada gangguan materi ya. Setelah kita mempelajari ini, siapa anak-anak kami bisa yang menyimpulkan daripada materi yang Bapak sampaikan? Ada? Ya, berdiri. Setelah kita mempelajari sistem pernapasan pada manusia, kesimpulannya manusia memiliki sistem pernapasan yang berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan ke seluruh tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus. Ya, secara umum bahwa Bapak simpulkan manusia memiliki sistem pernapasan yang berfungsi untuk menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkannya secara ya karbon dioksida. Itu ada beberapa organ-organ tubuh pada sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, ya, bronchiolus, paru-paru, alveolus, dan terakhir tadi adalah diafragma. Itu adalah seluruh materi kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Tugas diserahkan besok. Satu, jelaskan organ penyusun sistem pernapasan manusia. Jelaskan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia serta fungsinya. Kedua, tuliskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan pada manusia. Baik, besok diserahkan. Ya, kepada anak kami, ya, Bapak harapkan tugas itu dikerjakan dan belajar di rumah, ya. Belajar di rumah, pulang sekolah, istirahat dulu, ya. Bantu orang tua malamnya belajar apa materi yang dipelajari besok hari, ya. Sungguh-sungguh ke sekolah ya.
Itu juga jelas. Baik, sebelum kita mengakhiri, ya siapa yang bisa pimpin kita di dalam doa? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang sudah terima kasih atas pertolongan pada hari ini yang Tuhan berikan kami berkuasa. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah jalan yang Tuhan. Sebentar lagi kami berpergi Tuhan dengan berbagai keadaan. Jalan Tuhan dan anak kami yang Tuhan berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat siang. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love